Jadi tadi udah dengar ya bahwa batu itu ada yang harganya sampai hampir 1 miliar batunya tuh ya. Ini juga ini contoh-contoh batunya. Nah, sekarang saya mau ngundang salah satu bintang tamu saya yang juga dia koleksi batu, koleksi berlian dan dia juga jual beli katanya. Dan dia juga jual beli. Langsung ini adalah Irma Darmawangsa. Orangnya nggak datang kayaknya, jadi udah kita ganti. Selamat malam. Aku mau kredit panci. Lu ngapain bobo koper? Ini koleksi aku. Anda, apa kabar? Isinya di sini lumayan berat, Kang Ded. Ini batu semua? Ya. Yang harganya mahal itu? Ya, Oke. ada di... Ya, itu... Jangan! Please! Jangan, Kak Ded. Oh, aduh. Ya, jangan saya... Dikira ntar saya Kang kredit lagi, kan? Saya masih aneh loh. Ini wanita-wanita. Agak jarang ya? Iya gitu loh. Iya sih. Maaf ya, tapi pikirannya kemana gitu, koleksi batu. Ya, yang jelas pikiran kita masih normal gitu. Orang kan koleksi apa, kayak sepatu, kayak tas gitu, batu. Kalau koleksi underwear udah ada. Udah ada, boleh saya lihat juga itu. Buka. Tapi kan kalau ini kan yang memang bisa menghasilkan income gitu loh. Iya. Jadi dia ini jual beli juga ternyata. ya? Ya, aku perlihatkan dulu yang koleksi batunya ya. Ini Setelah itu kalau underwear. aku sih spesial batu bacan. Kalau tadi Hermalia kan banyak jenis-jenis batu. Kalau Irma spesial bacan. Ini bacan saya. Seru ya? Saya sini aja ya karena Ya, silakan. Oke, ini apa bedanya? Ini makanya ini spesial bacan. Cuman kalau bacan yang aku jual nih rata-rata sudah mengkristal. Maksudnya apa, tau nggak? Dia itu... kamu sok tahu kamu. Enggak, kalau yang... Sorry, ada yang contoh nggak? Yang belum Nggak ada, kristal? aku Oh, dia nggak ada ya? yang udah kristal karena memang ya yang Jadi kristal kalau udah yang indah. apa bedanya? Biasa center. Maaf ya, kalau tukang batu biasa begini sampai center pun saya bawa. Kita harus punya center. Harus punya center. Salah. Saya pemirsa, Batunya salah nih lo mau ngomong. Ayo mau ngomong. saya kira ini udah mengkristal juga ini. Apa berjamur ya? Makasih ya. Ayo. Jadi begini nih, saya kasih contoh. Kalau udah mengkristal Ya, dan udah tembus jadi ini tuh. tembus dan sudah jadi kayak neon. Gitu. Kalau nggak kristal? Dibilang belum. Jadi Ada tuh penyakitnya. harus Biasanya digosok. kalau hitam-hitam tuh masih belum bagus. Ada Masih ada penyakitnya? unsur logamnya katanya. Iya. Ini udah kristal semua. Kalau udah, nih rata-rata udah kristal, tapi yang ini belum. Ini belum terlalu, tapi ini dikit lagi jadi. Emang dia lama-lama jadi? Jadi. Ya, lama-lama dia mengkristal. Jadi kalau untuk bacan ini, ya untuk kita ya para pengkoleksi batu, ini Gosok menghindarkan terus. kita untuk dari penyakit stroke. Hah? Apa Ya, urusannya? karena gini kita tiap hari tuh ngegosok-gosok. Jadi kayak aku nih Sambil ngobrol sama Mas Dedi kan. Bisa gitu. Apa kabar Mas Dedi? Sambil nonton TV pun begitu. Jadi Nggak supaya apa? ya kan jadi kita nggak stroke kan. Goyang terus Nggak, tujuannya apa? biar panas. jadi. Biar panas terus akhirnya dia lama-lama mengkristal. Oh Ya. beneran? Iya dong. Dia digosok pakai kulit biasanya. Nah, saya kasih contoh yang Jadi lu seperti gosok pakai tangan? Ini bukan Nggak pakai ganjelan kulit. mobil Sana, ya, bukan. Mas Dedi. Ntar disangka ganjelan mobil. Itu juga batu? Ini batu bacan semua. Bahan ini. Ini masih bongkahan berbentuk bahan. Nah itu dia, nanti kita potong-potong, cari yang mana yang bagus. Jadi gitu. Dia udah bingung gitu mukanya. Bingung kan? Nah, pikir sendiri deh. Maaf ya, ini cewek gila kayaknya. Mas Dedi tahu harga segini satu ini berapa? Harga yang Mas Dedi pegang? Ntar dulu saya taruh, ntar jatuh lagi. Begitu jatuh baru ngomong harga biasanya. Orang suka begitu. Berapa? Kalau yang ini 150 juta. Tuh. Ini 150 juta. Karena bacan lagi naik. Bacan Ini berapa kilo ini? Nggak nyampe sekilo loh. Anda punya 40 kilo Anda. karena biosolar beda. Jadi biosolar. Rumah kamu ada di mana? Jangan kasih tahu. Oh, udah tahu ya dulu. Saya udah tahu rumah kamu ada di mana. Wow, 40 cia. Ini 150 juta? Ya, Kalau yang ini? itu 175. Mau dia ngasih harga. Tahu dari mana coba? Ini lebih besar dan juga memang
udah hampir udah jadi, ini batu udah jadi. Nah, kan bisa dilihat tuh. Apanya? Wah, jadi nggak ngerti sih. Ini harusnya ngomong sama tukang batu yang ngerti. Ini tuh disorot, tembus. Ini gitu. kayaknya ini lebih kelihatan. Apalagi kalau udah jadi, udah dipotong-potong, dijadikan bentuk cincin seperti ini. Nah, ini lebih kristal. Tuh. Kalau yang kayak tai kuda ini? Nah, kalau ini bacan cincau. Bacan cincau? Cincau, karena kan warnanya seperti cincau. Ini mahal juga? Enggak, kalau ini di bawah 100 ini 85 jutaan. Coba kalau ketemu kayak gini di jalan, kalau nggak ngerti. Disangka ntar ganjelan mobil lagi. Iya ya, kalau nggak ngerti mah. Apa ini? Aku kan awalnya kan dapat dari Om, dikasih koleksi. Saya dapat dari Om. Enggak. Dapat dari Om. Tadi Om kandung. Om kandung aku. Adiknya bapakku Om Ritman namanya. Sampai dikasih tahu namanya, Nanti disangkain Om siapa gitu kan. Boleh Om Ritman Rizkar tuh Om kandung saya. Nah, aku dikasih. Nah, pas aku dikasih aku suka pakai. Nah, orang suka ngeliat, Irma lucu ini akhirnya. Kenapa gua nggak punya Om nih? Langsung gini, lucu emang kalau mau beli. Akhirnya banyak yang suka beli sama aku gitu. Jadi kamu tuh jual beli? Ya akhirnya gitu, awalnya aku koleksi. Karena awalnya koleksi terus aku lihat bacan ini prospeknya bagus untuk jadikan peluang bisnis. Untuk bacan kalau menurut aku ya, jadi karena aku fokusnya hanya di bacan gitu. Dan ternyata memang Maaf, saya boleh duduk di tengah aja nggak pegel lama-lama. Ini sini. Mau di tengah ya? Oke, silahkan kalau begitu. Tinggi banget sih, bagian apa ya, tulang kakinya? Oke, jadi ini batu bacan ya, batu bacan. Oke. Jadi kalau udah kayak coba pakai yang kayak gini nih Mas Dedi nih. Ini kayaknya cocok nih sama jenis-jenis kepalanya Mas Dedi nih. Astaga. Tuh. Saya kayak jadi Osi Saputra. Gak ngerti kan maksudnya apa kan ya begitu lah. Nggak mau mahal. Ntar jatuh dibuka harga sama dia. Kalau ini? Kalau ini berlian, kalau ini diamond. Oh, di koleksi berlian juga, luar biasa. Kalau ini ya untuk aku pakai, ini mah nggak dijual beliin. Jadi keuntungan dari bacan kan bisa aku buat beli berlian. Jadi jual ini, beli ini. Ya, enggak, kalau berlian sih emang aku koleksi udah lama, udah dari ya awal-awal aku nyanyi lah. Hasilnya kan aku beli. Nih awal-awal aku nyanyi nih berlian-berlian gold yang apa? Mas. Awal-awal nyanyi. Awal-awal. Oh, awal-awal nyanyi masih kampungan ya. Jadi masih yang gold. Jadi masih yang model-model begini. Ya, kampungan tapi kan iya. penuh. Oh, udah lama-lama yang usil putih-putih yang gitu ya. Putih sampai warnanya beda dan lain-lain gitu. Wow. Ini yang paling mahal mana? Apanya? Yang diamond apa yang bacan? Ini yang ini nih. Tergantung. Sini kalau penjual sini aku jelasin deh. Nah, kalau yang paling mahal yang ini nih Mas Dedi nih. Nah, ini kenapa mahal? Karena ini udah dilapisin emas, sampingnya diamond, dan ini berliannya udah mengkristal. Ini sekitar 60 juta, Mas Dedi. Tuh. Biarin deh sampai kita jongkok-jongkok ya, bela-belain biar Mas Dedi ngerti gitu kan. 60 juta. Habis dianggapnya batu, Mas Dedi bingung nih kayak di luar masuk akal kata Mas Dedi gitu. Ini 60 juta. Iya. Cium. Kegedean ya? Enggak. Mas Dedi kekurusan sih. Nggak mau saya mau yang diamond yang paling mahal. Kalau diamond ya ini aku pakai. Ini kalungku, satu set sama cincin ini semua nih, yang ada di badan aku. Harga. Ini mesti nyebutin harga. Iya kan lu udah ngomong ini 60 juta. Itu kenapa nggak disebutin? Nanti gadun-gadun pada ngejar aku. Harga ya Mas Dedi. Nih kayak ini kan sekitar 1 karat nih, satu. Memang cuma 1, tapi kan bukan potongan. Harga berapa harga? Ya kalau itu sih waktu aku beli ya 110. Kelihatan nggak sih? Kelihatan? Kelihatan. Ini 110 juta. Ya. Sebenarnya kan lebih
aslinya kan lebih berharga berlian kan dibandingkan Iya, akik kan. memang. Kan? Harusnya. Tapi- Dulu ya. Makanya yang aku lebih banyak koleksi untuk pakai sendiri ya diamond. Iya, karena kan kalau ini kan harganya jelas. Maksudnya Iya. kita tahu karatnya, kita tahu apanya. Kalau ini kan kita nggak tahu kan. Iya, Dia mau emang. bohong ya gua nggak tahu kan. Iya. Dia bilang ini 60 juta padahal dia modal 3 juta, kita kan nggak tahu. Orang kemarin tuh Aku modal ini juga besar Mas Dedi. apa kemarin tuh dia jual batu tuker mobil. Iya. Nah, ada yang kayak gitu. Bener kok, Bener nggak kan? percaya. Dia jual batu tuker mobil. Mobil seharga 350 juta. Tuh. Batunya satu. Enggak, batunya Satu rumah? enggak. 4 Bongkahan. kilo lebih. Bongkahan. Bongkahan. Bongkahan bukan berbentuk cincin, bongkahan kayak Ya, kayak seperti gini. itu, tapi dengan berat 4 kiloan. Gitu. Tapi sekarang banyak yang malah dia punya mobil apa dia jual untuk dibantu. Banyak. Aku belum lama mobil sama motor. Tuh kan banyak yang kayak gitu sekarang. Gimana mau pacaran sama cewek-cewek kayak begini ya? Koleksinya batu 800 juta. Ya, gitu deh. Kan yang penting kan ada income buat kita dan halal ya. Betul. Gitu. Tunggu. Ini kalau ngomong ada income halal, saya sih percaya halalnya percaya gitu kan. Apalagi sekarang lagi heboh keluar nama-nama artis Serem ya. ya, yang keluar yang itu kan. Tapi Ya. kita nggak tahu itu, kita nggak bisa ngomong itu benar apa Ya. enggak. Nah kalau bicara income halal, Ya. income halal. Tapi maaf ya, gua nggak ngerti nih. Misalnya kayak Malia Putri, Irma gitu. Ini pendapatannya dari mana sampai mau beli batu harga 800 juta tuh gimana caranya gitu loh. Kumpulin dari uang syuting, dikumpulin terus habis Tapi kan itu ya, kalau gini, kalau lu kumpul dari uang syuting kan harusnya beli properti atau beli penyimpan emas gitu. Ini batu loh, ini hobi investasi loh. juga loh. Batu itu Invest. investasi. Jadi ya susah ya kita ceritainnya ya gimana ya kayak misal opal, aku baca opal itu next dia akan lebih mahal daripada harganya sekarang opal Afrika karena di Afrika itu udah 3 tahun ke depan udah habis masa tambangnya, itu akan luar biasa naik. Jadi ada beberapa batu yang kita bisa investasi, terus tapi juga itu dia tergantung dari nggak bisa sembarangan beli, harus lihat dulu batunya bagus nggak, jernih nggak, sama kayak berlian sebenarnya. Iya. Ya, tapi maksudnya begini, kalau satunya harga segitu dan koleksinya banyak batu sampai miliaran, itu ngumpulin duit syuting dari mana setiap hari dikumpulin? Kenapa? Kan logikanya kalau lu ngumpulin duit buat syuting kan buat yang lain atuh gitu harusnya. Koleksi Kalau dia kan jelas dari om. Om beneran. Iya kan saya lupa namanya makanya saya bilang. Om Ridman. Iya saya lupa namanya makanya saya. Adek bapakku namanya Dharma Wangsa. Sayang Ini denger. namanya Om Ridman. Saya lupa namanya makanya saya bilang kalau dia kan jelas dari om. Ompong. Om. Oh enggak juga, kalau aku dari off air. Boleh dibuka Instagram aku off air. Hampir setiap hari aku ada off air. Ini aku baru pulang dari Tanjung Pinang, Palembang. Dan tau dong kalau harga off air beda kan gitu. Jadi ya aku sekarang invest lah. bisnis ke kopi. Bisnis kopi. Kamu jualan kopi? Aku jualan kopi sekarang. Sama Kopi dong. Aceh. Jadi kopi Aceh itu kan salah satu yang terbaik dari dunia. Nah, apa namanya? Aku masukin kopi itu ke hotel-hotel. Lumayan. Sama aku juga punya PH. Punya PH, Punya jualan PH kopi. namanya enggak. Punya PH. Namanya saya. Desa-desa bisnis kopi juga. Bisnis kopi. Jadi bisnis kopi bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Lumayan. Gimana caranya? Kan yang penting kita ulet ya. Bisa dong, ya ampun. Jadi kalau kebutuhan hotel itu kan bisa berapa ratus kilo dalam sebulannya. Oke. Nah itu dia. Supplier berarti jatuhnya ya. Jatuhnya supplier. Oke. Nah, oke. Ini balik ke Irma dulu. Ini lu begini tuh lu ngerti apa cuman ikut-ikutan tren apa lu cuma mau jual dapat untung doang? Awalnya ikutan tren. Ya itu awalnya sih aku dikasih. Ya dari om. Dari Om Ridman, om aku sendiri. Terus ada sahabatku juga suka ngasih. Pokoknya banyak karena mereka tahu aku suka batu. Sahabatku ada Betty suka ngasih. Terus ya udah karena suka ngasih, aku kan suka pakai kalau nyanyi. Terus mereka suka lihat yang kalau orang ngelihat Irma batunya lucu. Ya kayak tadi Irma lihat tukang parkir aja disamperin apalagi Iya. saya gitu. Loh, kamu kan, tuh kalau pakai, dikasih batu gitu kan. dipakai? Dipakai. Anu. Toh, Pakai ya? dengar, kemarin saya kasih kau batu nisan bukan kamu pakai. Astaga, batu nisan jahat banget.
Mati. Hargain kalau dikasih orang itu. Dipakai siapa tahu itu menguntungkan. Siapa tahu itu Kita nggak tahu rezeki dari menguntungkan. mana. Nah, Mati dong, Mas. apa? Mati dong. Ya enggak, itu kan siap-siap dulu, ditaruh dulu Investasi. gitu. Investasi masa depan. Nah, ditaruh dulu, Iya. gosok-gosok dulu. Oh. Nanti pas Siapa dipasang tahu udah gitu. mengkilap. Iya, mati orang ini. Bener. Udah mengkristal. Tapi dia ini katanya ikut komunitas Batu Bacan. Jadi dia tuh Dakocan. Dakocan apa? Dakota Batu Bacan. Dakota Batu Bacan. Jadi kalau misalnya orang-orang butuh batu, bisa kontak dia dan dia bisa menyediakan batu-batu tersebut. Jadi dia jual beli, memang akhirnya menjual belikan. Dan untung, katanya banyak untungnya ya. Ya, buktinya aku bisa tukar mobil, bisa tukar motor. Ya kalau nggak ada untung ngapain capek-capek. Dan aku punya tim loh. Jangan salah, aku jual-jual seperti ini bukan sendiri. Aku punya teamwork. Jadi ada tim loading, tim sortir. Karena itu untuk menghindari apakah batu ini palsu Jelek atau apa enggak. asli. Iya, Ada iya, juga iya. batu Harus palsu. di lab sih sebenarnya. Bacan palsu ada loh, jangan Bacin, salah. kita bilangnya. Bacin. Bacan Cina. Bacan Cina. Itu palsu ada. Dan jadi kalau beli, apalagi udah beli dengan aku yang sistem bongkahan seperti ini, kita ada timnya, tim loadingnya ada, tim sortirnya ada. Jadi mereka yang akan, nih loh ke klien ini loh nih aslinya begini gini gini, dan mereka juga pembeli klien itu udah bawa juga tim loading, tim sortir mereka yang akan mendeteksi apakah batu ini palsu atau asli, apa udah jadi, apa belum, apa udah kristal, apa belum, tuh mereka yang akan sortir gitu. Oke, ini tadi belum lihat, mungkin kameranya bisa diambil tadi sebelum saya miringin. Ini Diamond. koleksi berapa koleksi diamond ya, kelihatan? Nah, ada jam tangan, ada apa itu? Gelang ya, gelang cincin. Kalau ini mutiara Afrika. Harganya berapa itu? Ini satu set. Berapa harganya satu set? Ini 250 juta. 250 juta. Iya, satu set. Aku rata-rata beli kebanyakan satu set gitu kan biar matching. Ini juga satu set. Ya pokoknya satu set semua deh. Yang aku pakai satu set. Saya mulai besok berhenti host, saya nyanyi dangdut. Kayaknya menguntungkan. Ya kan buat invest daripada Iya. kita buat beli macem-macem kan. Benar. Ini jelas Benar. invest. Iya, benar, udah benar. Udah benar. Makanya nyanyi Iya, dong. bener. Kalau aku pandang kelip bintang nun jauh di sana. Kalau gua nyanyi kayak begitu ditimpuk batu. Dapat juga kan batu? Tapi dapat batu. Siapa tahu ya. Oke. Saya masih punya bintang tamu. Saat ini saya akan mengundang seorang penyanyi dangdut. Nah, ini penyanyi dangdut. Ini kayaknya kaya nih penyanyi dangdut ini, heran saya. Dia hobi koleksi sepatu mahal dan batu akik juga. Iya. Yang salah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Maaf ya, kalau tukang batu biasa begini sampai senter pun saya bawa. Kita harus punya center. Harus punya center. Salah. Salah. Saya pemirsa, Batunya salah nih. Nih, lo mau ngomong. Ayo, mau ngomong. saya kira ini udah kristal juga ini. Apa berjamur ya? Makasih ya. Ayo. Jadi begini nih, saya kasih contoh. Kalau udah mengkristal Ya, dan udah tembus jadi ini tuh. tembus dan sudah jadi kayak neon. Gitu. Kalau nggak kristal? Dibilang belum. Jadi Ada tuh penyakitnya. harus Biasanya digosok. kalau hitam-hitam tuh masih belum bagus. Ada Masih ada penyakitnya. unsur logamnya katanya. Iya. Ini udah kristal semua. Kalau udah, nih rata-rata udah kristal, tapi yang ini belum. Ini belum terlalu, tapi ini dikit lagi jadi. Emang dia lama-lama jadi? Jadi. Ya, lama-lama dia mengkristal. Jadi kalau untuk bacan ini, ya untuk kita ya para pengkoleksi batu, ini Gosok-gosok menghindarkan terus. kita untuk dari penyakit stroke. Hah? Apa Ya, urusannya? karena gini kita tiap hari tuh ngegosok-gosok. Jadi kayak aku nih Sambil ngobrol sama Mas Dedi kan, Bisa gitu. apa kabar Mas Dedi? Sambil iya. nonton TV pun begitu. Jadi Nggak, supaya apa? kan jadi kita nggak stroke kan, goyang terus. Nah, tujuannya apa? Biar biar panas. jadi. Biar panas terus akhirnya dia lama-lama mengkristal. Oh, Ya. beneran? Iya dong. Dia digosok pakai kulit biasanya. Nah, saya kasih contoh yang Jadi lu seperti gosok pakai ini. tangan? Ini bukan Nggak pakai ganjelan mulut. mobil Bukan. ya, Mas Dedi. Ntar disangka ganjelan mobil. Nih loh, ke klien ini loh nih, aslinya begini gini gini, dan mereka juga pembeli klien itu udah bawa juga tim loading, tim sortir mereka yang akan mendeteksi apakah batu ini palsu atau asli, apa udah jadi, apa belum, apa udah kristal, apa belum, tuh mereka yang akan sortir. Gitu. Oke, ini tadi belum lihat, mungkin kameranya bisa diambil tadi sebelum saya miringin. Ini Diamond. koleksi berapa koleksi diamond ya, kelihatan? Nah, ada jam tangan, ada apa itu? Gelang ya, gelang cincin. Kalau ini mutiara Afrika. Harganya berapa itu? Ini satu set. Berapa harganya satu set?
Ini 250 juta. 250 juta. Iya, satu set. Aku rata-rata beli kebanyakan satu set gitu kan biar matching. Ini juga satu set. Ya pokoknya satu set semua deh. Yang aku pakai satu set. Saya mulai besok berhenti host, saya nyanyi dangdut. Kayaknya menguntungkan. Ya kan buat invest daripada Iya. kita buat beli macem-macem kan. Benar. Ini jelas Benar. invest. Iya benar, udah benar. Udah benar. Makanya nyanyi Iya, dong. bener. Kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Kalau gua nyanyi kayak begitu ditimpuk batu. Dapat juga kan batu? Tapi dapat batu. Dapat tahu ya. Oke. Saya masih punya bintang tamu. Saat ini saya akan mengundang seorang penyanyi dangdut. Nah, ini penyanyi dangdut. Ini kayaknya kaya nih penyanyi dangdut ini, heran saya. Dia hobi koleksi sepatu mahal dan batu akik juga. Ya. Yang salah satu ini. Jangan mana-mana tabunya Om nih. Langsung gini, lucu emang kalau mau beli. Akhirnya banyak yang suka beli sama aku gitu. Jadi kamu tuh jual beli. Ya akhirnya gitu, awalnya aku koleksi. Karena awalnya koleksi terus aku lihat Bacan ini prospeknya bagus untuk jadikan peluang bisnis. Untuk Bacan kalau menurut aku ya, jadi karena aku fokusnya hanya di Bacan gitu. Dan ternyata memang ya... Maaf, saya boleh duduk di tengah aja nggak? Pegel lama-lama. Ini sana. Sini, Mau di tengah ya? Oke silahkan kalau begitu. Tinggi banget sih, bagian apa ya, tulang kakinya? Oke, jadi ini batu Bacan ya, batu Ya. Bacan. Oke. Jadi kalau udah kayak Coba pakai yang kayak gini nih Mas Dedi nih. Ini kayaknya cocok nih sama jenis-jenis kepalanya Mas Dedi nih. Astaga. Tuh. saya kayak jadi Osi Saputra. Gak ngerti kan maksudnya apa kan ya begitu lah. Nggak mau mahal. Ntar jatuh dibuka harga sama dia. Kalau ini? Kalau ini berlian, kalau ini diamond. Oh, di koleksi berlian juga. Iya. Luar biasa. Kalau ini ya untuk aku pakai, ini mah nggak dijual beliin. Jadi keuntungan dari Bacan kan bisa aku buat beli berlian. Jadi jual ini, beli ini. Ya, enggak, kalau berlian sih emang aku koleksi udah lama, udah dari ya awal-awal aku nyanyi lah. Hasilnya kan ini bukan sendiri, aku punya teamwork. Jadi ada tim loading, tim sortir. Karena itu untuk menghindari apakah batu ini palsu Jelek atau apa asli. enggak? Iya, Ada iya, juga iya. batu Harus palsu. di lab sih sebenarnya. Bacan palsu ada loh, jangan Bacin, salah. kita bilangnya. Bacin. Bacan Cina. Bacan Cina. Itu palsu ada. Dan jadi kalau beli, apalagi udah beli dengan aku yang sistem bongkahan seperti ini, kita ada timnya, tim loadingnya ada, tim sortirnya ada. Jadi mereka yang akan nih loh ke klien ini loh nih aslinya begini gini dan mereka juga pembeli klien itu udah bawa juga tim loading, tim sortir mereka yang akan mendeteksi apakah batu ini palsu atau asli, apa udah jadi, apa belum, apa udah kristal, apa belum, tuh mereka yang akan sortir gitu. Oke, ini tadi belum lihat, mungkin kameranya bisa diambil tadi sebelum saya miringin. Ini Diamond. koleksi berapa koleksi diamondnya, kelihatan? Nah, ada jam tangan, ada apa itu? Gelang ya, gelang cincin. Kalau ini mutiara Afrika. Harganya berapa itu? Ini satu set. Berapa harganya satu set? Ini 250 juta. 250 juta. Iya, satu set. Aku rata-rata beli kebanyakan satu set gitu kan biar matching. Ini juga satu set. Ya pokoknya satu set semua deh. Yang aku pakai satu set. Saya mulai besok berhenti host, saya nyanyi dangdut. Kayaknya menguntungkan. Ya kan buat invest daripada Iya. kita buat beli macem-macem kan. Benar. Ini jelas invest. Iya. Gak ngerti kan maksudnya apa kan ya begitu lah. Nggak mau mahal. Ntar jatuh dibuka harga sama dia. Kalau ini? Kalau ini berlian, kalau ini diamond. Oh, di koleksi berlian juga. Iya. Luar biasa. Kalau ini ya untuk aku pakai, ini mah nggak dijual beliin. Jadi keuntungan dari Bacan kan bisa aku buat beli berlian. Jadi jual ini, beli ini. Ya, enggak, kalau berlian sih emang aku koleksi udah lama, udah dari ya awal-awal aku nyanyi lah. Hasilnya kan aku beli. Nih awal-awal aku nyanyi nih berlian-berlian gold yang apa, Mas. Awal-awal nyanyi. Awal-awal. Oh, awal-awal nyanyi masih kampungan ya. Jadi Masih yang gold, jadi masih yang kayak- model-model begini. Iya, Kampungan tapi kan Oh iya. penuh. Oh, udah lama-lama yang usil putih-putih Yang apa gitu ya. putih, sampai Warnanya mutiara beda. dan lain-lain gitu. Wow. Nah, Ini yang paling mahal mana? apanya? Yang diamond Bongkahan. apa yang Bacan? Ya, ini nih, yang ini nih.
Tergantung. Sini kalau penjual sini aku jelasin teh. Nah, kalau yang paling mahal yang ini nih Mas Dedi nih. Nah, ini kenapa mahal? Karena ini udah dilapisin emas, sampingnya diamond, dan ini berliannya udah mengkristal. Ini sekitar 60 juta, Mas Dedi. Tuh.